Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bonsen Deso. Gimana sahabat kabarnya hari ini? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dilancarkan semua rezekinya, amin. Nah, oke sahabat. Jadi di video kali ini kita akan coba tanggapi ya komentar yang masuk di kolom komentar Bonsen Deso. Ada beberapa pertanyaan untuk masalah kesetakan pada sebuah cabang ya. Ini ada masalah juga. Kemarin ada yang minta request, Mas, tolong cara mengatasi supaya cabang itu cepat besarnya dan tidak stuck lagi, Mas, karena pohon yang saya program itu dia mempunyai kesetakan di cabangnya, Mas, terutama cabang yang memang apa ya, eh, sangat krusial ya teman-teman. Ketika kita konsep-konsep informal, twin ya, itu memang harus dia berbatang dua ya, dan ada beberapa cabang itu harus apa ya, harus memiliki cabang yang benar-benar dominan ya teman-teman. Oke, jadi kita akan coba langsung jawab saja dan kita coba praktekkan di bahan yang kemarin kita program, yaitu sudah ada satu dua pohon yang kita hambat pertumbuhannya supaya cabang yang kita inginkan pengen besar itu dia lebih cepat besarnya ya. Oke, seperti apa untuk bahannya kita coba langsung cek aja ya teman-teman. Nah, ini kita lihat dulu untuk pohonnya ya. Kemarin ada yang minta spilkan untuk belakangnya ya. Untuk belakangnya kayak gimana, Mas? Nah, untuk belakangnya seperti ini ya. Untuk pohon ini ya, teman-teman. Ini lingkarnya kurang lebih sekarang sekitar 40-an lah ya. Ini awal mulanya 30-an ya, teman-teman, lingkarnya. Sekarang jadi 40 karena ketarik-tarik cabang ya. Tuh. Ini sudah ada beberapa cabang yang sudah kita cutting ya. Ini akan kita cutting dulu ya, teman-teman. Kita potong dulu. Ntar kita ambilkan dulu untuk catoknya ya. Kita potong dulu di sini ya. Nah, biar kelihatan ya. Oke. Oke, sip. Setelah itu di bagian sebelah sini. Ini agak sedikit susah ya. Kemarin ada yang nanyain mana yang patah Mas ini ya. Kemarin kan kita eksekusi bahan yang itu ya, teman-teman. Ini yang patah ini. Ini sekarang yang di belakang kita potong lagi ya. Nah, tuh ya. Ini kalau memang perlu kita potong, nanti kita potong pendekkan lagi ya. Kita pakai mata tunas yang di sini ya, teman-teman. Cuman sementara waktu kita pakai yang di situ dulu. Untuk yang selanjutnya di bagian ini ya. Oke, sip. Kita rapikan dulu, kita bersihkan ya. Oke, kita coba lihat dari sebelah sana ya. Nah, jadi untuk memaksimalkan ya, teman-teman. Memaksimalkan pertumbuhan pohon supaya cabang yang kita pengen besarkan itu lebih cepat besarnya. Sebentar. Ini nggak tahu kelihatan atau enggak ya, mohon maaf pokoknya ya. Kita taruh di sini dulu untuk kameranya. Oke, jadi kasus sama ya teman-teman yang kita alami pada pohon yang kita program ini ya teman-teman. Jadi untuk pohon ini awal mulanya
untuk cabang keduanya sudah besar ya, dan ini sekarang untuk di cabang kedua masuknya nanti ke anak cabang, ini pertumbuhannya sudah kita stop ya teman-teman. Sudah kita stop dengan kita kasih guratan seperti ini supaya nutrisi yang dari akar itu harapan kita memunculkan tunas baru yang pertama, terus yang kedua itu berpindah ke cabang yang masih ada losan pucuk ya. Dalam artian seperti apa Mas? Dalam artian itu dari nutrisi ke batang itu biasanya ke top, kalau enggak ke cabang yang memang dia larinya masih kecil. Nah, untuk teknik-teknik seperti ini ya, itu biasanya saya lakukan ketika cabang itu masih terlalu kecil. Cuman kalau dia sudah mulai balance, ini kan awal mulanya kecil banget ya teman-teman. Ini cuman segini ya. Ini kurang lebih sekitar 2 bulanan ya, 2 bulan dia sudah sebesar ini ya, karena kita sudah cutting semua. Ini sudah kita cutting, belakang sudah kita cutting, ini sudah kita cutting, di sini juga karena kemarin patah otomatis dia cutting alami ya. Jadi nutrisi itu akan berpindah di sini untuk terusan, dan ke cabang pertama itu sudah bisa dipastikan seperti itu ya, karena kondisi pohon itu ketika dia subur, terus nutrisinya itu maksimal, ketika kita lakukan seperti ini, itu pasti nanti akan memompa sekali. Dan buktinya ini teman-teman bisa lihat sendiri, sudah sejempol lebih ya, sejempol tangan saya lebih udah ini. Dan kemungkinan besar nanti seginilah ya, kurang lebih segini nanti kita cutting lagi kalau ini sudah cukup lumayan besar ya, paling 2-3 bulan lagi ini sudah cutting juga ini ya. Dan kita tahap untuk ke anak cabang dan ke selanjutnya ya, untuk terusan juga mungkin 2-3 bulan lagi sudah full ya. Nah, ini teknik juga nih. Ada yang nanyain, Mas, setak karena untuk pohonnya itu dia sudah tua atau mengalami ketuaan pada apa ya bahasanya itu cabangnya ya. Cara mengatasinya bagaimana? Kita mundurkan ya teman-teman. Kita mundurkan. Jadi misalkan ini cabang ini sudah tua ya. Untuk cabang yang di sini sudah tua nih. Jadi kita mundurkan lagi, kita potong. Harapan kita ada tunas baru yang muncul dan itu lebih narik, itu lebih jos ya teman-teman. Itu pengalaman saya seperti itu. Jadi upaya kita ini bukan untuk dari media ya, media tetap nomor 1 ya teman-teman. Media terus pemupukan itu tetap nomor 1. Yang kedua upaya kita itu yang biasanya saya lakukan seperti itu tadi. Jadi cabang-cabang yang biasanya nyetak, cabang-cabang yang biasanya itu dia sudah batangnya tua, itu dengan menggunakan teknik seperti ini ya, yang saya katakan tadi, itu bisa sangat-sangat worth it ya untuk membantu membengkakkan lagi cabang yang awalnya itu stuck. Karena ketika kita press seperti ini ya, yang sudah dominan seperti ini sudah kita press, biasanya itu nanti nutrisi akan berpindah dan memunculkan tunas baru yang memang sangat ngejos, dan yang pasti dia nanti akan membuat batang itu dia lebih muda. Karena prinsipnya seperti ini, ketika batang itu terus muda, pertumbuhannya pasti akan maksimal ya, akan ngejos terus ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi untuk teman-teman semuanya jangan berpatah hati, tetap terus semangat ya, karena di sini juga saya masih banyak belajar ya. Saya itu masih banyak belajar, masih banyak harus apa ya, harus banyak ilmu yang harus kita masukkan di otak kita atau di kepala kita ya. Dengan berjalannya waktu, pengalaman itu pasti nanti teman-teman bisa apa ya, memaksimalkannya sendiri ya. Karena kita juga di sini ya teman-teman, itu tidak serta-merta bisa langsung maksimal semua ya programannya ya, entah yang sudah senior dan lain sebagainya, itu pasti ada kendala juga untuk hal-hal seperti ini ya. Nah, jadi seperti itu. Untuk selanjutnya yang pasti tetap ketika kita mau melakukan pengepresan ataupun tahapan akar juga ya, itu teman-teman harus bisa mengupayakan pohon itu sesubur mungkin. Kenapa ini kemarin langsung kita press juga, karena akar ini yang di depan ini terlalu dominan, nanti dia untuk pinggangnya nggak kelihatan ya, makanya ini sudah kita press ya teman-teman, kita tahap sedikit. Dan ini untuk kambiumnya teman-teman bisa lihat sendiri ya, itu sudah jalan semua ya, kurang lebih sekitar 1 bulan ini kita press ini sudah muncul semua kambium baru nih, sudah mau nutup juga ya.
Nah, ini kita coba perlihatkan untuk teman-teman untuk hasil dari apa ya? Hasil dari aluminium foil ya tanpa salep kambium ya, nanti akan coba kita perlihatkan. Sebelum itu kita akan cangkok ini dulu ya. Karena sudah kita gerat eman-eman ya, kalau cuman kita gerat aja. Kenapa saya gerat tidak langsung saya potong ya, karena ada tujuannya mau saya cangkok ya teman-teman. Jadilah ya bahan sejempol ini kalau 2 tahun, kalau sekarang mungkin dijual 10.000 nggak ada yang mau ya. Cuman nanti ketika dia 2 tahun, nah itu 1 juta udah jelas ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Yang penting programannya bagus, mempunyai karakter, tahapannya bisa dipertanggungjawabkan ya. Ah itu cepet kok ya, nggak usah muluk-muluk ya teman-teman. Jual aja 1 juta tuh udah walah, udah cepet sekali itu. Cuman kalau tahapan kita ya kurang enak, ya gimana mau laku mahal ya. Kalau prinsipnya kan seperti itu. Ini kemarin pada nanyain mas nyangkoknya gimana ya, kayak gini ya teman-teman tuh. Nggak satu pohon itu nggak sampai 1 menit ya. Kalau cuma nyangkok aja ya teman-teman tuh. Udah jadi kan? Enak ya. Oh, jadi seperti itu ya. Nih, sebentar ya kita kasih salep kambium dulu untuk bekas-bekas potongan yang kita press barusan ya. Supaya dia tidak menjalar ya teman-teman. Kambiumnya tetap hijau dan tentunya harapan kita cepat keluar tunas baru. Oke, mana lagi nih yang sudah kita press ya? Ini 1, 2 tadi udah ya. Itu juga sudah. Nah ini kita perlihatkan dulu ya. Ini tanpa salep kambium ya teman-teman. Ini kita kasih aluminium foil. Untuk penutupan aluminium foil diusahakan benar-benar merekat ya. Jadi ketika ngasih aluminium foil, kondisi pohon itu ketika pas kering, jadi aluminium foil yang kita berikan itu dia lebih cepat untuk merekatnya. Nah ini kita perlihatkan dulu ya. Oke, maaf ya teman-teman. Nah ini hasil dari menggunakan aluminium foil ya tanpa salep kambium ya. Teman-teman bisa lihat sendiri, tidak ada salep kambium sama sekali ya di sini ya, tuh. Oke, mantap ya. Oke, mungkin cukup seperti itu dulu untuk video kali ini. Ini bagian background ya. Bagian background ini patah cuman tidak apa-apa ya. Yang penting kondisi pohon subur makmur, itu nanti akan cepat juga ya untuk mompanya ya teman-teman. Kita agak sedikit arahin ke sini ya. Nah, sip. Mantap ya teman-teman. Semoga menginspirasi, semoga ada yang bisa diambil dari video kali ini. Kita coba lihat ini apakah sudah nutup juga nih. Kita perlihatkan ya tuh. Teman-teman bisa lihat sendiri ya tuh. Ini tanpa salep kambium ya teman-teman. Lihat kambiumnya ya. Kita tutup lagi. Benar-benar rekat ya teman-teman. Kalau kita merekatkan itu pas ketika kondisi pohon kering ya. Oke, sip ya teman-teman.